Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini dalam Renungan 79, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita terus menggemakan ya, mendeklarasikan salam kita, salam revival. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Kiranya apa yang kita terus ucapkan ini menjadi doa dan pengingat bagi setiap kehidupan kita untuk kita berbuah, berkarya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, langsung saja kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu menyikapi orang bebal. Amsal pasal yang ke-26 ayat yang kelima. Amsal pasal yang ke-26 ayat yang kelima, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Bapak Ibu Saudara, orang bebal ya, tentu kita sudah tidak asing dengan sebutan ini. Kitab Amsal ini cukup banyak membahas atau mencatat tentang orang bebal. Seperti ciri-ciri orang bebal itu seperti apa, kemudian bagaimana tingkah laku mereka, kehidupan mereka, orang-orang yang dikatakan orang bebal. Kemudian seperti apa akibat dari orang yang bebal, akibat kebebalan. Kemudian ada nasihat-nasihat lain yang berkaitan dengan kebebalan, seperti yang akan kita bahas dalam renungan kita hari ini. Jadi kitab Amsal ini kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, banyak sekali membahas, mencatat tentang orang bebal, bagaimana kehidupannya, ciri-cirinya dan lain sebagainya. Ada nasihat-nasihat tentang kebebalan, tentang orang bebal. Salah satunya yang akan kita bahas pada hari ini, ada satu nasihat yang dicatat oleh penulis Amsal kepada setiap pembacanya, termasuk kepada setiap kehidupan kita yang hari ini membaca kitab Amsal ini. Penulis Amsal menulis suatu nasihat tentang bagaimana kita menyikapi orang bebal. Bagaimana sikap kita dalam kita menghadapi orang-orang bebal. Ya, pertama-tama perlu kita tahu terlebih dahulu seperti apa orang bebal yang dimaksud dalam ayat ini. Kita perlu tahu yang dimaksud di ayat ini, Amsal 26 ayat yang kelima, seperti apa orang bebal itu, supaya kita tahu bagaimana kita harus menyikapinya. Orang bebal dalam ayat ini itu mengarah kepada kehidupannya yang mudah ditipu atau dipengaruhi dan juga suka menyombongkan diri. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bebal itu artinya bodoh, tolol. Nah, orang bebal di ayat ini, di ayat yang kelima dari pasal yang ke-26, itu lebih mengarah kepada kebodohannya adalah mudah ditipu atau dipengaruhi. Juga kebodohan yang lain adalah tentang kehidupannya yang suka sombong, yang suka menyombongkan, memegahkan dirinya. Kebodohan orang bebal yang pertama adalah mudah ditipu atau dipengaruhi. Ini adalah salah satu kebodohan orang-orang bebal. Mereka mudah dipengaruhi, mereka mudah untuk dikompor-kompori. Sehingga mereka tanpa pertimbangan akan melakukan sesuatu hal karena mereka mudah untuk dipengaruhi. Mereka mudah sekali untuk dikompor-kompori ya. Yang lebih banyak adalah dikompori tentang hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat ya. Orang-orang bebal biasanya mereka sangat mudah terbakar, mereka sangat mudah dipengaruhi, ditipu oleh setiap pengaruh-pengaruh yang datang dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tanpa pertimbangan, mereka tidak lagi memikirkan apa akibatnya, apa kerugiannya, mereka langsung melakukan itu karena mereka mudah dipengaruhi, mudah dikompor-kompori. Dan karena mereka melakukan hal seperti itu, mereka juga akhirnya berusaha untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Karena mereka mudah dipengaruhi, mereka juga berusaha untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan apa yang sama seperti yang mereka lakukan. Nah, itu kehidupan orang bebal. Kebodohan mereka yang pertama adalah mudah ditipu atau mudah dipengaruhi. Yang kedua, kebodohan mereka yang lain adalah
sombong. Seperti tadi yang saya katakan ya, orang bebal itu dikatakan orang yang bodoh. Ya, kebodohannya adalah mudah ditipu, dipengaruhi, dan yang kedua, kebodohannya adalah suka menyombongkan diri, suka memegahkan diri. Nah, orang bebal itu merasa paling benar. Orang bebal itu merasa paling baik dari orang-orang di sekitarnya. Orang bebal itu sering seperti itu. Mereka menganggap dirinya sudah yang paling benar. Menganggap dirinya paling berhikmat, paling baik. Itu adalah orang bebal. Kebodohannya adalah suka menyombongkan diri, suka memegahkan diri. Oleh sebab itu, perlu kita perhatikan bagaimana kita menyikapi orang-orang yang seperti ini. Hari ini kita mengetahui ya, seperti apa orang bebal yang tercatat di dalam Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-5. Kehidupan mereka yang sangat mudah ditipu atau dipengaruhi, sehingga mereka juga berusaha melakukan yang sama kepada orang lain. Mereka suka menyombongkan diri, memegahkan diri, menganggap dia yang paling dari orang-orang di sekitarnya. Nah, dari situ kita boleh belajar. Ya, hari ini kita belajar untuk memperhatikan bagaimana sikap kita, bagaimana supaya kita dapat menyikapi orang-orang yang seperti ini. Jangan terpancing dengan kebodohan perbuatan yang mereka lakukan. Mereka memiliki kebodohan-kebodohan. Jangan kita terpancing dengan kebodohan yang mereka lakukan. Ketika mereka mudah ditipu, mudah dipengaruhi, maka kita juga jangan mudah untuk dipengaruhi, ditipu oleh mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ayat yang kelima dari Amsal pasal yang ke-26 yang menjadi ayat renungan kita hari ini. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Artinya, jawablah kebodohan-kebodohan mereka dengan perbuatan yang benar. Kalau kita lihat tadi, orang-orang bebal itu melakukan hal yang tidak benar, ya. Mereka melakukan apa yang jahat karena mereka mudah ditipu, mudah dipengaruhi, mudah dikompor-kompori. Mereka juga suka menyombongkan diri. Itu adalah hal yang tidak benar. Nah, Amsal menulis ayat yang kelima mengatakan, jawablah mereka. Menjawabnya bukan dengan perilaku yang bodoh juga, dengan menanggapi mereka melakukan apa yang sama, tetapi menjawab kebodohan-kebodohan mereka dengan kebenaran, dengan perbuatan yang benar. Tegurlah mereka dan jawablah mereka dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang benar. Bapak Ibu Saudara, ada masanya kita tidak boleh diam dengan perlakuan mereka. Kita harus bertindak, kita harus menjawabnya dengan kebenaran. Kalau kita tahu apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang tidak benar, mari kita menjawabnya dengan perbuatan yang benar. Memang firman Tuhan mengatakan jangan, di ayat yang keempat kemarin kita sudah membahas itu, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Jangan kita terpancing, jangan kita menanggapi mereka dengan perbuatan yang sama. Karena kalau kita melakukan seperti itu, kita sama dengan mereka, seperti orang bebal, seperti orang yang bodoh. Tetapi kalau kita harus menjawab mereka, mari menjawabnya dengan perbuatan yang benar, dengan perkataan yang benar. Tegurlah mereka kalau mereka melakukan apa yang jahat, melakukan apa yang tidak benar. Jawablah mereka dengan perkataan dan perbuatan yang benar, supaya mereka tidak menganggap bahwa diri mereka itu bijak. Ya. Ayat yang kelima bagian B, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ketika kita menegur mereka, ketika kita menjawab kebodohan-kebodohan mereka dengan kebenaran, supaya mereka menyadari bahwa perbuatan mereka itu salah, supaya mereka tidak menganggap bahwa diri mereka, apa yang mereka lakukan itu baik, itu sudah benar. Menyadarkan mereka, membawa mereka untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-35, Lukas pasal yang ke-7 ayat 35, tetapi hikmat dibenarkan oleh orang-orang yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara, karena kita ini menerima hikmat yang daripada Tuhan, kita tahu apa yang baik,
kita tahu apa yang tidak baik, apa yang benar dan yang tidak benar di mata Tuhan. Maka pergunakanlah hikmat itu juga untuk menuntun orang pada kebenaran. Kita tahu apa yang benar. Hikmat Tuhan memberikan kita pengertian yang benar, hal-hal yang benar yang harus dilakukan. Mari pergunakan hikmat itu juga untuk menuntun orang-orang di dalam kebenaran. Mereka yang disebut orang-orang bebal, mereka orang-orang yang melakukan apa yang tidak benar, mari dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, ya, lakukan, tunjukkan apa yang benar, tuntun kepada setiap kehidupan mereka untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita semua yang mendengarkan renungan hari ini, Tuhan Roh Kudus memampukan setiap kehidupan kita untuk kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tidak sama dengan orang-orang yang bebal. Kita menjawab, menyikapi setiap kehidupan orang-orang yang seperti itu dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini kiranya memberkati setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan mujizat, kesaksian, kesembuhan dan lain sebagainya, boleh menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Kiranya setiap kesaksian yang kita boleh bagikan itu menguatkan rekan-rekan kita semua yang mendengarnya satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali kami dengar hari ini. Kami belajar untuk menyikapi orang-orang yang bebal dengan benar di hadapan Tuhan. Kami tidak terpengaruh seperti kehidupan mereka. Kami tidak terpancing dengan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak benar sehingga membuat kami juga melakukan apa yang tidak benar. Tetapi kami berusaha menjawab mereka dengan apa yang benar di mata Tuhan, dengan perbuatan yang benar, dengan perkataan yang benar di hadapan Engkau, membawa menuntun setiap kehidupan mereka juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Roh Kudus, Engkau sendiri yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah gembala kami, keluarga besar GBD El Shaddai Magelang. Takkan kekurangan kami. Ia membaringkan di padang yang berumput hijau, ia membimbing ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.